dan Kesehatan, rekan-rekan sejawat yang ada di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Rajiman Lawang, Bapak Ibu seluruh kepala instalasi, serta pejabat fungsional yang hadir daring maupun luring pada siang hari ini. Sesuai dengan agenda acara kita pada hari ini, kita akan mendengarkan sosialisasi implementasi Permenpan nomor 1 tahun 2023 terhadap penilaian kinerja pegawai ASN Kementerian Kesehatan, khususnya yang nantinya akan diimplementasikan di Rumah Sakit Jiwa Rajiman, dan juga bagaimana proses kenaikan pangkat pada periode Oktober 2023 yang mungkin mekanismenya sudah berubah, saat ini tidak menggunakan dupak lagi, akan tapi menggunakan penilaian SKP oleh pimpinan. Ini yang ingin kami peroleh informasinya dari Bu Emi selaku PLT Karo OSDM. Kami juga berharap dapat dijelaskan tentang bagaimana dasar hukum pengelolaan kinerja ASN saat ini, khususnya dengan ditetapkannya SOTK baru dari Rumah Sakit Rajiman, di mana di dalam SOTK baru ada nomenklatur baru ketua tim kerja yang teman-teman di sini belum memahami, seperti rekan-rekan kita yang ada di kantor pusat, bagaimana menyikapi sistem pengelolaan kinerja untuk mendukung mekanisme kerja yang agile dengan tidak adanya sekat-sekat struktural yang selama ini masih melekat pada jabatan koordinator dan subkoordinator yang ada di rumah sakit ini. Dan kami berharap juga kami dapat memperoleh informasi tentang perubahan pokok tentang tata kelola JF yang baru sesuai Permenpan, kemudian juga pengelolaan kinerja jabatan fungsional yang penilaiannya itu sudah berdasarkan kepada penilaian oleh pimpinan, tidak menggunakan dupak lagi. Itu hal-hal penting yang kami berharap Ibu Karo OSDM dapat menjelaskan kepada kami semua. Untuk mempersingkat waktu, kami monggo Bu Emi selaku Karo OSDM untuk dapat menjelaskan pemaparannya. Kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Mukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Direktur SDM Rumah Sakit Jiwa Rajiman Lawang, ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, seluruh staf di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Rajiman Lawang, ya. Saya panjangannya kok lupa gini nih, langsung lupa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala siang hari ini kita bisa bersilaturahmi meskipun dengan menggunakan daring, ya, dengan Zoom, tidak menghalangi untuk kita bersama-sama belajar, ya. Kita sama-sama belajar untuk sharing dalam rangka implementasi Permenpan 1 tahun 2023 yang memang sudah dilahirkan di awal tahun 2023 dan implementasinya nanti pada 1 Juli. Jadi 1 Juli 2023 implementasi tentang ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Permenpan 1 tersebut baru akan dilaksanakan. Namun tadi yang kinerja sudah akan dilaksanakan mulai Januari. Jadi agak sedikit berbeda untuk hal lain termasuk yang kinerja. Pak Mukti dan Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentang reformasi birokrasi, di mana salah satunya adalah birokrasi yang berdampak itu harus yang berubah atau transformasi birokrasi ini harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudian reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas saja dan birokrasi harus lincah dan cepat. Nah, bagaimana upaya-upaya yang
harus dilakukan supaya harapan ini terwujud. Salah satunya adalah penataan jabatan fungsional. Jadi mungkin untuk mempermudah kita, izin share screen terlebih dahulu. Mungkin Pingku bisa di share screen. Oh ya, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Takutnya jauh ke Lawang, Jakarta Lawang nyangkut ya. Ya, kami berharap nanti pada saatnya Bu Lia bisa hadir di Lawang ini. Nah, insya Allah. Kita ajak untuk health tourism di sini. Oh iya, insya Allah nanti sekaligus kalau mudik ya. Kalau mudik. Siap. Mudiknya pas libur jadi repot, jadi nggak bisa mampir ya. Oke, Pak Mukti udah betah di Lawang? Betah, Bu. Alhamdulillah dingin di sini. Dingin ya, mojok di bawah kaki gunung. Oke, jadi siang ini kita akan sedikit diskusi tentang Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional dan pelaksanaan kenaikan jabatan fungsional periode kenaikan pangkat Oktober 2023. Siang ini ada dua hal atau dua topik yang ingin kita diskusikan, yaitu implementasi itu tersebut, kemudian kenaikan jabatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa kondisi saat ini sesuai arahan Presiden tentang reformasi birokrasi, bahwa birokrasi itu harus berdampak, dirasakan langsung oleh masyarakat, gitu ya. Tidak hanya sekedar retorika atau birokrasi yang bukan merupakan tumpukan kertas. Kalau kita lihat ini udah jauh kita lewati ya, kita sudah berusaha untuk melakukannya secara paperless. Kemudian birokrasi harus lincah dan cepat. Nah, akhirnya dibuatlah mekanisme-mekanisme kerja yang saat ini kita kenal atau saat ini sedang diimplementasikan dengan agile. Nah, ini bagaimana sampai dengan perubahan struktur organisasi kita ya, rumah sakit menjadi deesalonisasi dan sebagainya. Sebenarnya itu bagian dari upaya kita untuk merubah atau melaksanakan transformasi internal di lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah, salah satu perubahan itu adalah juga tentang penataan jabatan, di mana jabatan fungsional saat ini sudah semakin diringkas, Bapak Ibu sekalian, sudah semakin dipermudah, gitu ya, kalau dari sisi angka kredit, dari mulai konvensional, kemudian saat ini proses konversi, hingga akhirnya menjadi sebuah integrasi. Bapak Ibu tidak akan disibukkan lagi dengan menyusun dupak. Yang mana sekarang kalau kita lihat dupak ini ya asal gugur kewajiban gitu ya, kadang isinya kemana, butirnya apa, dokumen data dukungnya apa, kemudian tim penilainya kalau sudah jenuh ya sudah, pakai jengkalan tangan, mana yang paling tebal itulah yang paling pas, mungkin begitu ya. Nah, ini semua akan kita tinggalkan dan kita akan masuk kepada area di mana penilaian kinerja itu betul-betul akan dilihat dari kinerja yang Bapak Ibu lakukan sesuai cascading indikator kinerja yang dimiliki oleh atasan. Nah, upaya arah kebijakan CF ini akan dilakukan penataan regulasi CF. Regulasinya mulai disederhanakan. Jadi di Kementerian Kesehatan kita akan sederhanakan Bapak Ibu sekalian, 30 JF kesehatan akan disimplifikasi, akan dikerucutkan hanya lebih kurang akan diarahkan dalam 5 jabatan saja. Kalau sekarang ada jabatan 30 ya, ada dokter, perawat dan sebagainya, itu macam-macam hingga 30 jenis jabatan. Nanti kita sedang proses grouping untuk jenis jabatan fungsional ini menjadi 5. Tapi bisa juga akan lebih kecil dari itu. Nah, kemudian penyesuaian tata kelola jabatan fungsional yang mungkin Bapak Ibu juga sudah ketahui beberapa penyederhanaan dan upaya-upaya yang berbeda dibanding dengan proses-proses sebelumnya. Ya, right. Nah, penyederhanaan birokrasi tadi, tentu tadi saya sudah sampaikan bahwa transformasi organisasi, penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Kesehatan yang juga sedang berproses. Kita sedang berproses secara gencar dan masif untuk transformasi internal, kemudian transformasi jabatan, dilakukan penyetaraan jabatan, kemarin baru saja termasuk para direksi rumah sakit saat ini adalah jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai seorang direktur. Nah, kemudian pengalihan perpindahan jabatan ya, kemarin jabatan deesalonisasi dan sebagainya sudah kita lalui. Kemudian transformasi kinerja, pengelolaan kinerja dan sistem kerja yang saat ini berubah. Tadi sudah disebutkan, Rajiman sudah menggunakan pola tim kerja ya Pak Mukti ya. Sebelumnya kan rumah sakit masih pakai koordinator itu masih jalan ya. Sekarang sudah pakai pola tim kerja. Iya, saat ini masih menjalankan sistem lama, koordinator dan subkoordinator. Tapi SOTK baru
minggu lalu sudah terbit dan itu sudah diganti menjadi tim kerja. Ya, jadi berarti nanti perlu penyesuaian-penyesuaian. Sebenarnya tidak terlalu ini ya, tapi pengelolaannya akan lebih mudah begitu ya dengan adanya tim kerja tersebut. Nah, ini mungkin gambaran dari penyederhanaan birokrasi yang merupakan bagian dari transformasi internal Kementerian Kesehatan di bidang SDM, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang akan banyak perubahan dan kita harus siap untuk mengikuti perubahan itu dengan cara pandang yang positif begitu ya. Karena tentunya ini bagian dari upaya mempermudah, bagian dari upaya untuk meningkatkan layanan. Ya, slide berikutnya kita baru akan masuk dengan adanya tadi Bapak Ibu sekalian, Permenpan 1 ini bagian dari implementasi atau upaya dalam transformasi jabatan fungsional. Tentu berbagai ketentuan yang sudah lahir, ini Bapak Ibu ketahui semua mulai Undang-Undang ASN, PP 17, dan ini merupakan perubahan PP 11, Permenpan 1, kemudian Per-KBKN nomor 11, SEBKN nomor 5392 31 Mei 2023 tentang percepatan layanan kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023. Nah, saat ini kalau kita Kementerian Kesehatan sedang memperbaiki Undang-Undang Kesehatan. Nah, kalau Kementerian PAN saat ini sedang melakukan review seluruh PP tentang manajemen ASN termasuk Undang-Undang ASN. Jadi nanti akan muncul manajemen ASN yang tidak terpisah. Artinya kalau sekarang ada PP 11, PP 17, kemudian PP 49 dan sebagainya, nanti akan menjadi omnibus law, menjadi satu kesatuan ya, namanya PP manajemen ASN. Jadi memang sekarang sedang melakukan transformasi di bidang regulasi, ini juga cukup masif dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, untuk implementasi Permenpan 1 tahun 2023, kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa pada pasal 62 sudah disebutkan bahwa dengan berlakunya PP atau Permenpan 1 ini, maka Permenpan 13 tahun 2019 bagi seluruh jabatan fungsional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya sekarang kita akan menggunakan Permenpan 1 ini dan akan dilakukan atau pemberlakuan implementasi dari Permenpan ini nanti 1 Juli 2023. Jadi ya 3 minggu lagi maka seluruh aktivitas jabatan fungsional akan mengacu pada Permenpan 1. Kalau sekarang masih menggunakan Permenpan 13. Nah, apa saja perbedaan-perbedaan pokok dari Permenpan 13 dan Permenpan 1 ini? Permenpan 13 bahwa jabatan fungsional itu berbasis pada penyelarasan butir kegiatan dan SKP. Jadi Bapak Ibu masih akan menggunakan butir-butir kegiatan di Permenpan 13, tapi di Permenpan 1 kita tidak akan mengenal butir kegiatan. Jadi butir kegiatan itu tidak akan digunakan lagi karena di dalam penilaian kinerja pemangku jabatan fungsional yang digunakan adalah ruang lingkup tugas pada setiap jenjang dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerjanya. Jadi masing-masing akan mempunyai target kinerja sesuai jabatan yang dia emban. Tapi nggak ada butir-butir 0,00 sekian itu udah nggak ada. Kita udah nggak gunakan itu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah di Permenpan 13 masih menggunakan itu. Jadi kalau dulu di perawat tuh yang saya paling hafal adalah menyisir rambut pasien ya. Misalnya itu salah satu butirnya itu ya. Karena butir ini dulu selalu dibicarakan oleh Kementerian PAN dan RB, jadi saya hafal. Kemudian menjadi perubahan yang berikutnya Permenpan perawat yang baru sudah berbasis pada output sebenarnya. Jadi itu sudah tidak lagi berbasis pada proses. Nah, sekarang malah berbasis pada ruang lingkup gitu ya. Lebih luas lagi. Kemudian perpindahan dilakukan hanya dalam satu rumpun saja kalau dulu. Kalau sekarang tidak, perpindahan bisa lintas rumpun. Misalnya dari JF kesehatan menjadi JF non kesehatan juga bisa dan sebagainya. Nah, ini dalam rangka memudahkan talent mobility. Karena itu tadi, karena kita harus agile ya, perpindahan penugasan kita bisa keluar dari area ruang lingkup yang sebelumnya kita miliki begitu. Jadi ada kemungkinan perpindahan jabatan antar kelompok jabatan fungsional, satu rumpun atau tidak, atau antar kelompok jabatan yang satu dengan jabatan. Kemudian penetapan target angka kredit di awal tahun kinerja berbasis pada penyelarasan butir kegiatan dalam SKP. Ini yang Permenpan 13. Nah, pada Permenpan 1
Target angka kredit tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun. Tadi Pak Mukti sampaikan bagaimana implementasinya untuk kinerja. Nah, kinerja ini nanti implementasinya baru akan dirasakan untuk kenaikan pangkat tahun 2024. Karena kita sudah menggunakan angka kredit integrasi. Kalau sekarang penilaian yang sekarang ini masih boleh beragam. Untuk kenaikan pangkat Oktober bisa konvensional, bisa juga dengan menggunakan konversi atau sudah integrasi. Karena ada memang jabatan fungsional sudah menggunakan integrasi sejak lama, contoh Arsiparis misalnya begitu. Kemudian ada juga yang sudah menggunakan angka kredit konversi. Tapi kalau JF kesehatan belum ya Bapak Ibu sekalian, masih menggunakan konvensional. Nah tentu penilaiannya terakhir juga dengan penilaian sampai dengan Desember. Karena penilaian Januari sampai Desember 2023 ini sudah menggunakan pola kinerja yang baru. Nah, kemudian berbasis pada penilaian angka kredit per butir kegiatan dengan pengajuan DUPAK, ya sekarang tidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja. Kalau jenjang madya misalnya kinerjanya tahun ini adalah baik, maka sudah otomatis akan mendapatkan 37,5. Jadi itu angka kreditnya yang akan diperoleh. Paling tinggi maksimal adalah 150% dengan sangat kategori sangat baik gitu. Kemudian kenaikan pangkat luar biasa hanya untuk JPT dan JA, kemudian ini dapat ditambahkan ketentuan kenaikan pangkat istimewa diberikan bagi pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas JF. Dan instansi pembina memiliki 19 tugas, ya sekarang berubah instansi pembina hanya lebih pada pengembangan kompetensi saja. Kalau dulu betul-betul instansi pembina itu sangat berperan di dalam penyusunan jabatan fungsional, tapi kalau sekarang lebih pada konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensinya. Nah, Permenpan 1 ini Bapak Ibu sekalian nanti akan punya turunan. Turunan adalah per KBKN yang saat ini juga belum lahir. Mudah-mudahan sebelum Juli implementasi ini dilakukan per KBKN untuk teknis ya atau pelaksanaan secara teknis Permenpan 1 tahun 2023 ini sudah lahir. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan menunggu lagi satu kelengkapan dari Permenpan 1 ini adalah juknis dari Badan Kepegawaian Negara di dalam implementasi pelaksanaannya. Jadi kita sekarang masih berpedoman pada sini. Kalau di Permenpan itu kan global ya Bapak Ibu sekalian, belum secara detail disampaikan. Nah mungkin kita sedikit melihat untuk di Permenpan 1 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional. Jadi di dalamnya sudah disebutkan bahwa pengangkatan itu meliputi pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi. Pengangkatan pertama ini hanya untuk CPNS saja. Dengan jenjang adalah pertama muda ya, masih muda, bisa muda kalau formasinya muda, kemudian terampil dan atasnya terampil ya, satu tingkat di atas terampil itu juga memungkinkan untuk melalui kenaikan atau pengangkatan pertama formasi CPNS. Kemudian perpindahan dari jabatan lain, mungkin di slide berikutnya ya, perpindahan dari jabatan lain ini bisa antar jabatan, antar JF, JA, JPT misalnya gitu, kemudian perpindahan antar kelompok jabatan fungsional. Bisa satu rumpun atau lintas rumpun yang berbeda. Jadi rumpun kesehatan pindah ke rumpun yang lain itu bisa. Kalau dulu kan agak sulit ya Bapak Ibu sekalian untuk kita pindah antar rumpun. Nah, kemudian nanti bagaimana penyesuaian angka kredit? Angka kredit yang dimiliki pada JF sebelumnya ditetapkan sebagai angka kredit pada JF yang akan diduduki. Nah, itu nanti tentu ada mekanismenya. Nah, mekanismenya seperti apa? Kita akan masih menunggu ya Bapak Ibu sekalian dari Pertek BKN atau Juknis BKN tentang implementasi Permenpan 1. Nah, kalau penyesuaian ini lebih dikenal dengan in-passing. Nah, in-passing ini memang lebih artinya mereka yang sudah duduk ya, karena adanya perubahan organisasi seperti kemarin itu ya, penyetaraan atau penyesuaian ini bisa dilakukan, atau ada jabatan fungsional yang baru, jabatan fungsional baru ditetapkan. Ini bisa dilakukan melalui penyesuaian atau in-passing. Ini lebih mudah lagi, jadi tidak diperlukan uji kompetensi, tapi lebih pada menilai pengalaman yang telah
dimiliki, atau nanti syarat lain yang akan ditentukan kemudian dari masing-masing jabatan dimaksud. Nah, kemudian bagaimana dengan promosi? Nah, promosi ini memang jarang ya, maksudnya masih kurang lazim kita dengar. Sebenarnya promosi ini salah satu contoh yang sudah kita lalui adalah kenaikan jenjang jabatan. Kenaikan jenjang jabatan itu bagian dari pengangkatan dalam melalui promosi gitu ya. Kemudian bisa juga promosi ini dilakukan secara diagonal ya, artinya JF ahli utama ke dalam JPT Madya dan JPT utama. Kemudian contohnya JF ahli Madya menjadi pratama, muda ke jadi administrator dan sebagainya. Jadi dia bisa menjadi bagian dari pengembangan karir yang akan digunakan untuk mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional. Ini termasuk dalam kelompok rencana suksesi. Jadi bagian dari ini nantinya kalau kita di dalam manajemen talenta itu ada namanya kelompok suksesi yang dia bisa akan mengalami rotasi atau promosi dalam jabatan yang berbeda baik zigzag maupun ini ya, baik vertikal maupun horizontal dan diagonal ini bisa dilakukan untuk promosi ini. Ya, slide. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hal baru juga adalah terkait pemberhentian dan pengangkatan kembali. Di Permenpan 1 tidak dikenal dengan pembebasan sementara. Pembebasan sementara sudah tidak ada. Jadi yang dikenal adalah pemberhentian. Nah, pemberhentian ini meliputi karena mengundurkan diri dari jabatan, kemudian diberhentikan sementara dari PNS, dia menjalani CLTN, kemudian mengikuti atau melaksanakan tugas belajar, ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, jabatan pengawas atau jabatan pelaksana yang lain, serta tidak memenuhi persyaratan JE. Untuk kategori B hingga E ini, jika mereka telah selesai melaksanakan penugasan sebelumnya atau kondisi sebelumnya, maka bisa diangkat kembali sesuai jenjang jabatan terakhir yang dimiliki. Tentu memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus dipersiapkan. Ada SPMT, kemudian ada penugasan kembali, dan sebagainya. Jadi sekarang tidak ada pemberhentian sementara karena angka kredit itu udah nggak ada Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang istilahnya adalah pemberhentian jabatan fungsional. Ini juga kita sudah sampaikan suratnya ya, surat terkait mekanisme pemberhentian dan pengangkatan kembali jabatan fungsional. Jadi Bapak Ibu jangan mencari usul pembebasan sementara, udah nggak ada. Nah, kita yang muncul akan ada usul pemberhentian. Dan ini wajib diusulkan secara online, dilengkapi dengan dokumentasi yang sudah disampaikan melalui SILEK. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah betul-betul paperless ya untuk kenaik jabatan fungsional, untuk kenaikan pangkat, itu sudah diupayakan semua dokumentasinya secara digital melalui aplikasi. Jadi mungkin kesempatan kali ini Pak Mukti mungkin bisa dihimbau bahwa setiap pegawai harus memiliki dokumentasi yang lengkap secara individu di SILEK arsipnya masing-masing. Supaya pada setiap proses kepegawaian itu maka tidak ada kendala diharapkan karena seluruh kelengkapan syarat ada di sana gitu. Nah, ini juga pentingnya secara berkala dilakukan pemutakhiran data mandiri secara mandiri ya. Ini kalau SILEK arsip mungkin bisa dibantu oleh kepegawaian masing-masing sehingga bisa diidentifikasi, jangan sampai nanti tidak valid atau tidak bisa berproses hanya karena dokumen yang ada di SILEK arsipnya tidak lengkap. Ya. Berikutnya adalah kebijakan penetapan angka kredit. Tadi saya sampaikan bahwa tahun 2023 ini merupakan tahun penyesuaian perubahan dari angka kredit konvensional menjadi angka kredit konversi, di mana saat ini sampai dengan penilaian Desember 2022 masih menggunakan angka kredit konvensional yang menggunakan butir-butir kegiatan, Bapak Ibu. Namun sejak 1 Januari maka butir kegiatan itu sudah tidak digunakan lagi, tapi kita akan menggunakan langsung pada angka kredit konversi. Nah,
Angka kredit yang diusulkan hingga Desember 2022 itu paling lambat harus sudah dinilai hingga 30 Juni 2023. Jadi di bulan ini adalah bulan terakhir proses penilaian untuk angka kredit secara konvensional dengan masa penilaian hingga Desember 2022. Jadi Desember 2022 ya Bapak Ibu, bukan sampai Juni. Desember 2022 penilaiannya, masa penilaiannya ditetapkannya paling lambat 30 Juni 2023. Nah, kemudian angka kredit tadi yang sudah diperoleh ini akan menjadi modal untuk konversi ya, menjadi angka kredit konversi nantinya. Jadi angka kredit konvensional sudah ditetapkan, disesuaikan menjadi angka kredit integrasi sampai dengan Desember 2023. Jadi ditetapkan masa penilaian sampai dengan Desember 2022. Jika kurang dari Desember 2022, maka dianggap hangus. Misalnya sekarang nggak ngusulin yang sampai Desember 2022. Ngusulinnya hanya sampai Juni 2022 saja, maka begitu integrasi sudah dilakukan pasca 30 Juni ini, maka angka kredit yang terlewat tadi sudah nggak bisa diklaim lagi, Bapak Ibu. Jadi sudah dianggap hangus. Jadi nggak bisa. Jadi waktu kita untuk menambah angka kredit atau melakukan penilaian dengan konvensional sampai dengan penilaian di Desember 2022. Waktunya tinggal beberapa hari lagi, kemudian kita akan melakukan proses integrasi itu sampai dengan Desember 2023. Jadi Januari nanti 2024 tidak ada lagi angka kredit konvensional. Semuanya sudah menggunakan angka kredit yang sudah dilakukan konversi gitu ya. Jadi angka kreditnya nanti sudah berubah menjadi kecil. Nah, penilaian Januari 2023 hingga Desember sudah berbasis SKP yang dinilai oleh pimpinan langsung dengan masa penilaian Januari 2023. Sehingga nanti 2023 nanti di Januari kita sudah langsung punya angka kredit Bapak Ibu yang dilakukan konversi dari SKP masing-masing. Jadi kalau baik jenjang muda itu 25, madya 37,5 dan setiap jenjang mempunyai beda-beda atau perbedaan jumlah maksimal atau nilai baseline dari angka kredit dimaksud. Ya, itu. Kemudian mungkin kita lihat sedikit ya perbandingan metode perhitungan angka kredit konvensional dan integrasi. Angka kredit kalau konvensional itu diakumulasikan pada setiap jenjang jabatan. Jadi kita misalnya naik terus angka kreditnya ya Bapak Ibu sekalian, semakin lama semakin besar. Tapi kalau integrasi seperti SPBU, kalau kita sudah naik, sudah cukup, maka akan kembali ke angka 0. Jadi tidak lagi nyimpen gitu ya, tidak ada lagi simpanan-simpanan. Jadi seperti SPBU kembali atau mulai dari angka 0. Kemudian tugas jabatan fungsional terdiri dari unsur utama, yang meliputi pendidikan, tugas pokok, dan pengembangan profesi, dan unsur penunjang. Nah, kalau di saat ini yang dengan integrasi ini, tugas jabatan fungsional terdiri dari tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, dan sebagainya. Dan unsur utama dipakai minimal sebesar 80%. Kalau dulu kan ada komposisi ya, minimal 80, maksimal 20. Kalau sekarang tugas jabatan semuanya dipakai 100% untuk kenaikan pangkat. Jadi seluruhnya adalah menjadi sebuah tugas jabatan. Pengembangan profesi sebagai syarat kenaikan pangkat, gitu ya. Kalau yang sebelumnya pada saat konvensional, nah saat ini pengembangan profesi sebagai syarat kenaikan jenjang pada penyelia, ahli madya, dan ahli utama. Jadi ada beberapa perbedaan di dalam implementasi penghitungan angka kredit konvensional dan integrasi ini. Nah, mungkin di slide berikutnya kita bisa melihat berapa angka kredit koefisien per tahun yang bisa kita peroleh. Jadi kita akan mempunyai ini ya, kalau alurnya sesuai Permenpan 1, rencana kerja tahunan kita. Jadi SKP yang kita sudah susun berdasarkan cascading IKI, indikator kinerja pimpinan, kemudian dilakukan penilaian atasan, yang penilaian ini dilakukan tiap triwulan. Bapak Ibu sudah melakukan penilaian triwulan 1 kemarin di bulan April. Kita akan bersiap Bapak Ibu sekalian untuk melakukan penilaian pada triwulan kedua. Nah, kemudian
sampai ke triwulan keempat dan sampai pada penilaian akhir, kemudian dilakukan konversi SKP dan penetapan angka kredit tahunan. Jadi penetapan angka kredit nanti dilakukan oleh satuan kerja masing-masing. Nah, proses ini kita sudah lalui atau kita sudah mulai belajar dengan penilaian kinerja SKP yang sudah dilakukan. Nah, kalau di Rajiman, apakah sudah secara mandiri Bapak Ibu melakukan pengisian SKP masing-masing ya? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah ya, jadi sudah dimasukkan secara mandiri ya, bukan dilakukan oleh Anpek rumah sakit ya? Ya. Iya. Gimana? Kok ragu-ragu? Sudah dilakukan secara mandiri. Secara mandiri berarti semua sudah bisa buka SKP ya, karena usernya kan masing-masing ya. Usernya masing-masing, kemudian nanti akan dilakukan penilaian kinerja. Oke. Nah, tadi terkait bagaimana posisi, karena sekarang penilaian itu adalah atasan hanya satu, maka kata ketua tim kerja dan sebagainya itu adalah pemberi pertimbangan. Jadi pemberi pertimbangan karena mereka memberikan pertimbangan karena proses koordinasi pelaksanaan tugas itu di bawah ketua tim kerja, tapi penilainya tetap adalah direktur. Nah, kita lihat konversi angka kredit dari SKP itu, jika nilainya sangat baik, maka akan mendapatkan 150% dari koefisien per tahun. Jika baik 100%, butuh perbaikan 75%, kurang 50%, dan sangat kurang 25%. Nah, bagaimana jika mendapatkan ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, maka akan diberikan tambahan angka kredit 25%. Berapa rincian koefisien per tahun untuk jenjang keahlian? Kalau pertama 12,5, muda 25, kemudian madya 37,5, utama 50. Ini per tahun. Jika sebagai posisinya adalah kinerja baik, itu merupakan baseline koefisien per tahun. Nah, jika 150%, maka akan lebih tinggi ya. Kalau nilainya sangat baik, maka per tahun jenjang pertama 18,75, kalau jenjang muda 37,5, madya 56,25, utama 50, dan dengan nilai 75. Jadi Bapak Ibu bisa menghitung. Kalau angka kredit saya integrasi saya misalnya nanti ketemunya adalah 100, sedangkan saya JF Madya, saya mau ke utama itu dibutuhkan 200 ya begitu ya. Angka kredit koefisiennya adalah 200, maka berapa lama saya akan bisa mencapai jenjang utama? Kalau kinerja saya baik-baik saja, maka 37,5 saya akan peroleh tiap tahun. Untuk mencapai utama dengan kebutuhan 100, maka lebih kurang saya butuh 3 tahun untuk itu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah akan bisa melihat dan memperhitungkan. Maka capaian kinerja ini juga sangat penting dan mempengaruhi dari perolehan atau konversi angka kredit. Jadi predikat kinerja ini akan dikonversikan menjadi angka kredit yang dapat ditetapkan secara tahunan maupun periodik. Jadi bisa saja nanti kita menunggu juknisnya ya, kalau juknis sudah terbit maka bisa dilakukan penilaian itu periodik, misalnya kurangnya itu kurang 100-nya itu sekarang baru dapat 90 begitu ya misalnya, saya kurang 10, nah 10 itu sebenarnya bisa dicapai dengan triwulan sampai dengan triwulan kedua, maka penilaian bisa dilakukan dari hasil penilaian periodiknya, tidak harus menunggu tahunan. Jadi gitu. Kalau sekarang kan memang bisa ya 6 bulan gitu ya sampai Juni dan sebagainya. Dengan konversi pun bisa dilakukan hal tersebut. Ini Bapak Ibu sekalian gambaran untuk angka kredit yang sudah akan kita implementasikan pasca proses konversi angka kredit atau integrasi yang saat ini sedang dilakukan. Jadi tahun ini adalah tahun penyesuaian dan waktunya sampai Juni. Nah, apakah Bapak Ibu seluruhnya pemangku JFD
Rumah Sakit Rajiman sudah dilakukan penilaian hingga Desember 2022 angka kreditnya. Nah, jika belum ini segera, karena kita yang di kantor pusat, tim penilai pusat untuk jenjang madya ke atas, sekarang ini lagi berjibaku Bapak Ibu melakukan percepatan supaya 30 Juni sudah selesai seluruh proses ini gitu ya. Nah, kalau yang jabatan di bawah, jenjang di bawah madya kan masih bisa dilakukan ya. Jadi itu mungkin tolong dilihat kembali, jangan sampai ada yang ketelisut atau ketinggalan belum dinilai, kecuali memang yang bersangkutan tidak mau mengumpulkan angka kredit atau tidak menambah angka kredit yang dimiliki. Tapi konsekuensinya tadi hangus ya, kalau memang tidak dilakukan penilaian. Ya. Demikian beberapa hal mungkin hal inti yang perlu kita ketahui dari Permenpan 1 ya. Nanti Bapak Ibu sekalian kita akan perdalam kembali setelah Juknis Permenpan 1 atau Juknis PKN terkait Permenpan 1 lahir. Maka tentu kita akan lebih kupas lebih dalam. Nah, selanjutnya kita akan masuk bagaimana dengan mekanisme kenaikan jabatan periode kenaikan pangkat Oktober 2023. Jadi saat ini kita sedang berproses usul ya Bapak Ibu, sedang berproses usul kenaikan jabatan dan atau kenaikan pangkat. Jadi bisa saja hanya usul kenaikan jabatan tapi tidak naik pangkat, tapi ada juga yang naik jabatan dan naik pangkat. Tentu yang mengusulkan kenaikan jabatan dan naik pangkat terlebih dahulu harus lulus uji kompetensi jabatan fungsional dimaksud. Itu SIM-nya. Kalau tidak lulus UKOM, tentu tidak mungkin atau tidak bisa disetujui untuk kenaikan jenjang jabatannya. Baru dilakukan usul kenaikan jabatan melalui aplikasi, nanti unit utama masing-masing, kalau Rumah Sakit Jiwa Lawang, maka Sekjen Yankes akan melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi jika memang Bapak Ibu telah memenuhi syarat. Kita di Biro SDM akan memproses usul tersebut jika telah diberikan rekomendasi oleh unit utama. Maka Bapak Ibu sekalian, karena waktunya ini juga sangat mepet, kita punya batas waktu usul KP di BKN terakhir kapan Budian? Ada Budian tanggal bulan Juli ya Budian? Bulan apa Budian? Ini. Kemudian lagi. Ya, jadi usul kita saat ini adalah sampai 30 Juni 2023, kemudian rekomendasi kita tunggu juga paling lambat 30 Juni 2023. Nah, sebaiknya tidak dilakukan mepet ya Bapak Ibu sekalian supaya tidak terlambat. Karena kalau terlambat kenaikan jabatan dan pangkat, maka kita hanya memproses jabatannya saja. Pangkatnya tidak kita pangkatnya tidak bisa kita proses. Jadi karena proses ke BKN-nya membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi dan kita berpacu dengan closing yang juga dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Kemudian begitu usul proses ini berjalan ya Bapak Ibu sekalian, nanti di awal Juli kami mohon Bapak Ibu baik secara pribadi maupun melalui pengelola SDM memonitor secara intens info proses yang ada di ropek.kemkes.go.id. Kenapa? Karena kita di awal Juli nanti sudah akan memulai proses secara cepat verifikasi, validasi. Sebenarnya nggak mulai 1 Juli ya, begitu saat ini sudah kita memperoleh rekomendasi dan sudah masuk. Jadi mereka akan kelempar, data itu akan kelempar ke SDM kalau rekomendasi sudah diberikan oleh unit utama. Maka kita akan bisa lakukan verifikasi. Nah sejak itu Bapak Ibu semua bisa memonitor, wajib menurut saya memonitor, karena info proses ini adalah informasi resmi yang kami berikan terkait kelengkapan dokumen jika masih ada yang tidak lengkap. Kemudian nanti akan kita berikan alat bantu yaitu link ya, begitu kalau misalnya si A si B sudah dilengkapi maka tolong disampaikan melalui link tersebut. Jadi tentu peran aktif dari pengelola SDM di rumah sakit menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kita tidak akan woro-woro lagi, kita nggak akan ingetin lagi karena nggak ada waktu kita untuk nyolek Bapak Ibu sekalian.
Informasi kita akan berikan melalui info proses tersebut. Info proses ini tidak hanya diakses oleh pengelola SDM, tapi secara personal pegawai yang bersangkutan bisa melihat secara langsung tahapan atau proses progres dari usulannya sudah sampai di tahap apa, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan beberapa hal, nanti jika ada yang ingin disampaikan juga bisa melalui WA. Kita kan ada WA ini ya, WA untuk SDM secara keseluruhan supaya jika ada pertanyaan dan sebagainya sebagai helpdesk itu bisa secara cepat. Ya, slide. SEBKN nomor 5392 ini yang juga tentu sudah kita implementasikan di sebelumnya, bahwa pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan lebih tinggi karena tidak ada kebutuhan jabatan dapat diusulkan kenaikan pangkat lebih tinggi sebanyak 1 kali setelah memenuhi persyaratan, tentu angka kreditnya tercapai, lulus UKOM dan sebagainya. Nah, ini maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, pengangkatan atau kenaikan dalam jabatan fungsional tetap harus sesuai formasi yang tersedia. Jadi kalau memang formasi kita kan punya ya mappingnya Bapak Ibu sekalian dari besetting pegawai yang sudah kita miliki berdasarkan existing yang ada dan memperhatikan peta jabatan. Kalau misalnya jenjang madya atau jenjang muda, jenjang apapun di sana sudah terpenuhi oleh tenaga yang ada existing, maka Bapak Ibu tidak bisa naik jenjang ke jenjang yang setingkat lebih tinggi. Tapi diberikan kenaikan pangkat 1 kali setelah memenuhi persyaratan. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, ini juga penting bagi pengelola SDM untuk secara antisipasi ya, saat ini sudah mulai di mapping, oh yang mau naik jenjang ada sekian orang, 50 orang. Naik jenjang ke jenjang apa? Oh petanya ada apa enggak? Kebutuhan formasinya ada atau tidak? Maka jika tidak, sudah diantisipasi bahwa dia hanya bisa naik pangkat 1 kali terlebih dahulu sambil menunggu proses atau formasi itu tersedia. Nah, kalau jumlahnya lebih banyak yang mau naik pangkat, siapa yang mau diduluin? Nah, silahkan Bapak Ibu pimpinan yang melakukan evaluasi dan mana yang akan didahulukan terkait siapa untuk memenuhi kenaikan jenjang tersebut. Tentu ada mekanisme internal yang perlu dilakukan secara terbuka. Jadi dapat diusulkan dengan melampirkan surat keterangan oleh Kepala Satuan Kerja bahwa tidak tersedianya peta jabatan setelah syarat di atas terpenuhi. Jadi sudah lulus UKOM, kemudian memenuhi angka kredit kumulatif, kualifikasi pendidikan juga sesuai ya, rekomendasi penetapan kebutuhan Menpan, penilaian kinerja bernilai baik, serta telah 2 tahun dalam pangkat terakhir minimal. Ya, untuk yang memang kursinya atau seat jenjang jabatan setingkat lebih tingginya belum ada. Oke, lanjut, ini hanya gambaran saja posisi angka kredit yang diperlukan untuk setiap jenjang jabatan. Jadi angka kredit tertinggi adalah 200, kalau sekarang berapa Bapak Ibu? 1000 sekian ya, kalau secara akumulasi jenjang utama bisa sampai 1000, kalau ini enggak. Paling tinggi adalah 200. Paling tinggi 200 itu untuk jenjang utama. Kalau jenjang madya 150 pada setiap kepangkatannya, kemudian muda 100, jenjang pertama 50. Ini mungkin untuk kita ketahui bersama, jadi berbeda nanti begitu Bapak Ibu dikonversi, angka kreditnya enggak ratusan yang banyak itu, jadi jumlahnya akan menjadi kecil. Nah, mengkonversinya itu menjadi dasar, misalnya kalau tadi muda dapatnya sekarang kan muda itu 300 sampai 400, 200 sampai 400 ya, maka koefisien muda jumlah yang ada dikurangi koefisien muda sebelumnya gitu. Sisanya itulah yang akan menjadi angka kredit konversi. Kalau madya 400, kalau sekarang punya 540, maka dikurangi 400, maka angka kredit konversinya hanya 140. 140. Nah, kalau mau naik ke jenjang lebih tinggi ke 4C misalnya, maka butuh 10 angka kredit untuk bisa mencapai 150. Ya, slide berikutnya untuk yang jenjang keterampilan. Ini lanjut saja. Terus ya, slide berikutnya lanjut aja. Nah, ini gambaran untuk yang kita berdasarkan data yang sudah kita tarik ya dari SIMKA tanggal 31 Mei 2023 yang lalu, jumlah pemangku JF di Rumah Sakit Rajiman Widyodiningrat ya. Kemudian lanjut berikutnya, ini pemangku JF juga, jadi total ada 556. Nah, kemudian jumlah yang usul
pak atau kenaikan jabatan periode kenaikan pangkat April ini ada 30 ya. Keahlian ada 9 tambah 5, 14, kemudian total ada 30 yang sudah mengusulkan. Nah, rekap yang sudah melakukan entry pak tetapi belum diusulkan online, jadi ini baru entry pak saja. Nah, kenapa kok belum dilanjutkan sampai ke usul online? Apa ada kendala atau ada hal yang masih ditunggu sehingga tahapannya baru mencapai entry pak. Jadi urutannya kan entry pak dulu, kemudian usul online, baru dilakukan rekomendasi dari unit pembina. Jadi 30 ini Pak Mukti baru tahap entry pak saja, belum proses usul online. Nah, mungkin bisa segera ditindaklanjuti jika syaratnya sudah lengkap supaya bisa segera diberikan rekomendasi oleh Setjen Yankes. Jadi mungkin itu Pak Mukti dan Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa diskusi. Di sini juga sudah hadir Budian, kemudian dari mutasi ya untuk kenaikan pangkat, kemudian ada dari Bu Nurul untuk penilaian kinerja. Mungkin jika ada yang ingin disampaikan atau ingin kita diskusikan silakan. Mungkin host untuk Budian dan Bu Nurul bisa dibukakan nanti ya, bisa unmute begitu ya, karena tadi Budian sampaikan tidak bisa unmute. Mungkin karena memang di program demikian. Mungkin saya rasa cukup terlebih dahulu Pak Mukti, silakan jika ada yang ingin kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu PLT Karot OSDM atas paparannya pada siang hari ini. Mengingat tentu kesibukan dari Ibu di OSDM, kami mohon waktu siapa di antara teman-teman, baik yang di ruangan ini maupun di media daring yang akan menanyakan terkait dengan aturan-aturan dalam pengaturan jabatan fungsional yang baru ataupun mekanisme kenaikan pangkat. Kami persilahkan. Ada yang cek? Ya, silakan Pak. Terima kasih yang diberikan kepada saya. Nama saya Teguh Armuji. Di rumah sakit ini saya sebagai perawat, juga termasuk sebagai ketua tim PAK keperawatan. Ini untuk mengakhiri penilaian PAK sampai Desember 2022 ini sangat banyak sekali yang saya tangani bersama tim. Saya juga mohon bimbingan. Ada beberapa hal yang belum saya pahami juga. Yang pertama, untuk PAK pemeliharaan karena pendidikan yang di pangkat penyelia itu nanti tentu nilainya adalah karena sudah beberapa kali pemeliharaan nilainya jadi tinggi sekali. Itu melebihi dari nilai yang dibutuhkan. Nanti bagaimana dengan aplikasinya digabung dengan yang Permenpan nomor 1 tahun 2023 ini. Kemudian yang kedua, semua penilaian harus berakhir pada Desember 2022. Bagaimana dengan teman-teman yang masih sekolah, kemudian dicabut jabatan fungsionalnya sebelum Desember 2022? Apakah bunyinya di PAK tetap sampai penilaian Desember 2022 atau sampai dengan dicabutnya jabatan fungsionalnya beliaunya itu? Kemudian yang ketiga, di Permenpan nomor 1 23 itu disebutkan penilaian SKP itu minimal 1 kali dalam 1 tahun. Pertanyaannya, kalau teman-teman yang di PAK konvensional ini sudah rentang waktu 2 tahun lebih atau 3 tahun lebih, secara nilai kumulatif dari pencapaian angka kredit dari poin kegiatan utama sudah hampir mencapai nilai yang dicapainya. Apakah nanti SKP triwulan ataukah 1 tahun yang dijadikan patokan untuk menutup kekurangan nilai itu? Kemudian ada lagi yang ini teman-teman ijazahnya sudah S2 linier di keperawatan.
nanti ini di 2000 yang Permenpan 1 ini apakah bisa langsung dimasukkan poin yang tadi 25% itu untuk kenaikan kepangkatannya, jenjangnya gitu. Kemudian yang terakhir, ini secara khusus untuk Timpak ya Bu. Untuk penilaian ini kita memang misalnya masih beragam. Yang diizinkan oleh aturan atau dicatatkan oleh Ibu untuk Timpak ini menggunakan acuan yang tetap konvensional, apakah harus sudah sampai konversi yang untuk penilaian sampai Desember 2022 ini. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Saya dari pemangku jabatan fungsional dokter. Pertanyaan pertama, untuk SDM yang surat izin sekolahnya masih belum terbit karena ada beberapa kendala, itu apakah sebenarnya gini, apakah tetap membuat ini usulan PAK sampai tahun 2022? Kalau misalnya angka kredit yang telah dia buat itu memenuhi syarat, apakah bisa diikutkan dalam kenaikan pangkat di bulan Oktober 2023 ini? Itu untuk SDM yang saat ini sedang mengalami kendala, surat izin belajarnya belum terbit. Kemudian yang kedua, TMT kenaikan pangkat itu dihitung dari TMT pangkat terakhir apa TMT pembuatan PAK terakhir? Terus kemudian yang terakhir, di Permenpan itu kan seseorang SDM itu bisa naik pangkat minimal 1 tahun menduduki jenjang jabatannya, terus 2 tahun SKP-nya baik gitu. Apakah ini berarti setiap 2 tahun SDM itu bisa naik pangkat? Terima kasih. Ketika angka kreditnya sudah tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nutrisionis. Pertanyaan yang pertama, untuk yang jenjang madya, penilaiannya sampai Desember 2022 itu dilakukan oleh pusat atau cukup hanya oleh instansi saja? Kemudian yang kedua, untuk KP yang sampai KP Oktober 23 ini, jika ada kendala di SK PAK-nya, penilaiannya kurang, apa bisa diperbaiki atau gimana? Mungkin cukup dulu ya Pak Mukti. Ya Bu. Takut kelewat, banyak banget. Monggo Bu. Ya baik, mungkin nanti Bu Dian dan teman-teman Japung bisa menambahkan ya, khawatir saya ada yang kelewat. Tadi Pak Teguh Armuji ya, perawat yang selaku tim, kemudian Bapak sebagai tim penilai juga ya Pak di rumah sakit gitu ya Pak Armuji ya, Pak Teguh. Ya, beliau tim penilai. Oke, bagaimana untuk yang pertama tadi yang sedang tubel? Yang sedang tubel, apakah tetap dinilai angka kreditnya sampai dengan Desember? Tubel tadi kan statusnya sedang diberhentikan ya Pak. Kalau dia tubel tugas belajar, maka bulan ke-7 dia diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Nah, kenaikan pangkat YBS sudah tidak menggunakan pola kenaikan pangkat pilihan gitu ya, tidak menggunakan kenaikan pangkat menggunakan angka kredit. Jadi karena YBS sedang dibebaskan atau diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, ya tentu tidak ada penilaian hingga di Desember. Kemudian di Permenpan 1 tadi disampaikan penilaian kinerja minimal 1 tahun, 1 kali gitu. Tadi kalau tidak salah saya sudah sebutkan juga bahwa penilaian kinerja bisa dilakukan pada tiap periodenya gitu. Jadi kalau tadi kekurangan angka kreditnya itu tidak banyak, cukup dipenuhi dengan triwulan pertama, maka bisa dilakukan karena penilaian angka kredit itu ada di TW1, TW2, 3, dan 4 begitu ya. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun.
kemudian apa tadi? Apa penilaian angka kredit apakah harus menunggu atau bisa dilakukan pada periode-periode itu bisa dilakukan, Pak. Jadi pada saat nanti konversi ini tahun 2023 ya, 2023. Cuman kalau saat ini, Pak, kita belum bisa lakukan. Kenapa? Karena juknisnya belum ada. Jadi kita belum bisa menggunakan yang 2023 ini dilakukan di pertengahan. Karena memang belum memungkinkan. Nah, kebijakannya kita masih menunggu untuk itu. Nah, terkait dengan pencantuman gelarnya atau penambahan untuk mereka yang sudah mempunyai pendidikan tambahan tentu sesuai dengan ketentuan ya, sesuai dengan ketentuan mereka sudah melakukan pencantuman gelar terlebih dahulu. Nanti mungkin Bu Dian bisa menambahkan bagaimana bagi mereka yang sudah memiliki pendidikan S2 dan sebagainya tadi, apakah otomatis atau tidak. Jadi kalau masuk angka kredit tetap dengan yang konvensional ya tetap menggunakan pencantuman gelar terlebih dahulu, jadi supaya safe di dalam proses berikutnya. Nah, kemudian tadi Pak, yang kedua Pak siapa nih tadi? Pak Gunawan. Pak Gunawan. Ya. Tadi Pak Gunawan sampaikan apakah tentang membuat Pak yang sedang ibelnya masih bermasalah tadi ya Pak, gelarnya gimana? Nah, kalau ibelnya bermasalah otomatis gelar yang dimiliki atau pendidikan yang dimiliki belum bisa disesuaikan toh. Jadi ya nggak bisa gitu, tetap tidak bisa menggunakan ijazah yang sudah diperoleh dengan ibel yang belum ditetapkan. Nah, menghitung KP sejak kapan ya? Tentu dari KP terakhir yang dimiliki gitu ya. Penetapan kenaikan pangkat yang dimiliki itu. Maka itulah baru dihitung KP terakhirnya. Apakah bisa 2 tahun sekali seseorang itu naik pangkat? Bisa saja sepanjang memenuhi syarat gitu Pak. Nah, kalau kita lihat dengan angka kredit integrasi akan sulit terjadi kenaikan pangkat 2 tahun. Karena tadi kalau kita kinerjanya baik ya paling standar kan. Kalau kita perlunya setahunnya 25, kemudian untuk naik pangkat perlu 100 ya berarti 4 tahun gitu. Jadi mungkin saja terjadi 2 tahun itu naik pangkat itu pola lama banget itu Pak. Itu jadi itu udah dengan angka kredit konvensional dulu lebih banyak terkejar, kalau dengan integrasi ini agak lebih berat. Nah, kemudian Ibu yang terakhir untuk jenjang madya, kalau sudah duduk di madya, maka penilaiannya sudah harus naik ke atas. Tapi kalau dari muda naik ke madya, masih di instansi. Gitu ya. Mungkin itu Mbak Dian bisa ditambahkan, silakan. Saya satu yang jauh tadi, Bu. Apa Pak? Yang untuk penilaian PAK sampai Desember 2022 ini, ya, sebagai pegangan tim PAK itu apakah hanya menggunakan yang konvensional saja atau sudah sampai dikonversi? Kalau JF kesehatan masih konvensional Pak, kalau sampai Desember 2022. Oke, terima kasih. Ya, masih konvensional. Mbak Dian silakan. Ya, terima kasih Mulia. Ya, baik Bapak dan Ibu. Jadi untuk terkait pencantuman gelar ini memang ada persyaratan dari BKN, adalah salah satunya adalah memiliki surat izin belajar atau tugas belajar. Selain itu nanti di BKN saat ini juga memverifikasi usul pencantuman gelar itu dengan linearitas pendidikannya terhadap jabatan yang dipangku saat ini. Jadi itu juga harus diperhatikan. Saat ini banyak sekali pengembalian berkas oleh BKN dikarenakan pendidikan yang tidak linear. Jadi selain dari izin belajar atau tugas belajar, itu juga linearitas dari pendidikan juga harus diperhatikan Bapak dan Ibu. Mungkin itu Bu tambahan dari saya. Selanjutnya setelah mendapatkan PG baru bisa dimasukkan ke dalam penilaian angka kredit. Baik, terima kasih Bu Dian. Ini ada pertanyaan di chatroom ya Pak Sodikin ya. Pak Lisodikin terkait kenaikan jabatan fungsional, apakah memungkinkan kenaikan jabatan fungsional itu bisa berbeda waktu? Kalau kenaikan jenjang bisa, kenaikan jenjang itu dibuka setiap saat Bapak Ibu sekalian. Tapi kenaikan pangkat itu yang beriringan dengan
waktu atau disesuaikan dengan periode kenaikan pangkat. Jadi bisa saja tidak bersamaan dengan periode kenaikan pangkat bisa. Terus terkait jenjang pendidikan, perawat yang linear, ijazah magis pendidikan spesialis dengan status double, yang tidak ada angka kreditnya, apakah tersebut dapat diperhitungkan dalam kenaikan pangkat integrasi. Ya, nanti kan ada mekanisme tadi ya, penyesuaian dengan intinya untuk mendapatkan nilai gelar atau pendidikan ini tentu melalui mekanisme yang disebutkan Budian tadi, pencantuman gelar dan sebagainya, sehingga apakah betul linear atau tidak itu akan diuji terlebih dahulu, apakah memenuhi syarat memperolehnya itu juga menjadi perhatian. Ya, mungkin itu. Izin Bu. Ya. Izin Bu. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya yang kejadian saya Bu, jadi kalau pencantuman gelar saya itu untuk magister keperawatan dan spesialis keperawatan jiwa itu sudah ada di SK kenaikan pangkat saya. Jadi sudah ada SK pencantuman gelar, juga sudah tercantum di SK kenaikan pangkat saya yang terakhir. Saya golongan 3D, Bu, perawat ahli muda. Yang beberapa hal yang tadi sempat saya tanyakan di chat, yang pertama tadi kan sudah terjelaskan bahwa kenaikan jabatan fungsional itu bisa tidak bersamaan dengan kenaikan pangkat. Mudah-mudahan, terus kemudian permasalahannya Ibu, jadi ijazah linier keperawatan, jadi magister keperawatan S2 dan pendidikan profesinya, pendidikan profesi spesialis, selama ini itu memang tidak ada angka kreditnya Bu. Karena kalau perawat itu informasi dari tim itu adalah pendidikan tertingginya nurse, jadi pendidikan profesi S1. Sementara mohon izin menyampaikan pendidikan yang nggak linier justru ada angka kreditnya gitu. Terus kemudian yang berikutnya ini yang tadi sudah tersampaikan juga oleh Pak Teguh tadi Bu. Jadi seandainya hal tersebut mudah-mudahan bisa otomatis ada angka kreditnya 25% tadi Bu di kenaikan pangkat terintegrasi. Izin Bu Bingku, saya Muhammad Ali Sodikin. Terima kasih. Okay. Ya, terima kasih Pak Ali. Saya baru ingat. Kenapa magister keperawatan itu tidak mendapatkan nilai? Karena apa? Nurse-nya itu sudah disetarakan dengan S2, Pak. Sehingga pangkatnya adalah pangkat pertamanya kan 3B sekarang. Nah, maka nilai untuk magister keperawatannya nggak masuk. Kalau pendidikan spesialisnya, Bu, spesialis sama, keperawatan. Sama, Pak. Itu jadi nggak muncul dia. Gitu. Nah, padahal itu memang di undang-undang itu ada pendidikan pendidikan itu ada pendidikan tinggi dan ada pendidikan yang S1. Di undang-undangnya ada itu. Ya, betul. Nanti kita akan sampaikan karena itu butir yang dilakukan oleh kewenangan profesi ya, Pak, dari organisasi profesi. Pada saat penyusunan Permenpan jabatan fungsional perawat itu tidak masuk gitu Pak. Jadi kalau kita mau memasukkan ini tentu akan ada perubahan di dalam peraturannya. Nah, mungkin nanti ini bagian dari masukan yang bisa dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ya bersama dengan KTKI khususnya untuk konsil perawat nanti untuk bisa mengevaluasi dari penilaian itu. Mungkin itu Pak Ali Sodikin. Kalau sekarang sepanjang belum ada ketentuannya ya nggak bisa masuk gitu Pak. Iya, berarti istilahnya mohon maaf Bu, pasti akan menurunkan motivasi teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan efeknya, kan demikian Ibu. Iya, sebenarnya sih nggak juga sih Pak, karena ini kebutuhan dari ini ya Pak. Mohon maaf Pak Ali, mungkin bisa memberikan kesempatan pada teman-teman yang lain untuk bertanya. Siap Pak, monggo silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti, saya staf administrasi di bagian SDM.
Yang mau saya tanyakan yang pertama, apakah seluruh PNS sudah harus wajib menjadi jabatan fungsional? Jika iya, bagaimana untuk kami yang belum jadi fungsional untuk implementasi per 1 Juli PP Permenpan 1 ini? Terus jika implementasi per 1 Juli ini sudah dilaksanakan, adakah implikasi atau dampak pada kami jika kami sampai saat itu belum menjadi jabatan fungsional? Terima kasih. Ya, maaf. Terima kasih, Bu. Jadi kalau dikatakan wajib tidak, karena untuk menduduki jabatan fungsional ini punya persyaratan. Tapi mereka yang memenuhi syarat akan didorong untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan jabatan atau tugas yang dia laksanakan, begitu. Nah, bagaimana dengan yang saat ini masih jabatan pelaksana? Jika memang Bapak Ibu memenuhi syarat itu, baik syarat jabatan, kebutuhan peta jabatan, kemudian sudah lulus uji kompetensi, memiliki pengalaman yang bersesuaian dengan jabatan yang akan diduduki, maka akan lebih baik Bapak Ibu bisa diusulkan ke dalam jabatan fungsional dimaksud. Tentu melalui tahapan tadi, memiliki pengalaman sesuai jabatan yang akan diduduki, kemudian mengikuti uji kompetensi, begitu. Gitu, Bu. Jadi kalau dibilang wajib tidak, tapi didorong untuk peningkatan profesionalitas, tentu sesuai dengan persyaratan. Gitu. Itu ya, Bu. Ibu, maaf untuk tadi pertanyaan kita dari nutrisionis belum terjawab. Untuk yang jenis jenjang madya, penilaiannya yang sampai Desember itu dilakukan oleh pusat. Nah, ini kan pengumumannya dari SDM, bagian SDM kita itu hanya untuk yang sampai muda gitu ya. Sampai muda itu ditunggu sampai Juni, 30 Juni ini. Nah, yang untuk madya itu kan katanya sudah ditutup sampai 30 April. Nah, teman-teman yang madya ini gimana? Oh, lah berarti sebenarnya tetap dilakukan penilaian, tapi batas waktunya Bapak Ibu yang terlewat, kan tetap dilakukan penilaian. Tapi mungkin JF Kesehatan mempunyai kebijakan ya, mungkin dari ininya ya, sehingga untuk melakukan pengumpulan penyelesaian kan karena batas waktunya. Ya. Silakan mungkin dikomunikasikan ya Pak Mukti. Nah sekarang yang tertinggal itu berapa gitu? Kok sampai kelewat informasinya nggak ketahuan gitu. Ya, terima kasih Bu Lia. Nanti setelah pertemuan ini kami akan melakukan proses telaah dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lia, rekap yang sudah disampaikan oleh Bu Lia, akan kami cross check di internal rumah sakit, kemudian apa yang harus kami tindak lanjuti nanti berbasis pada presentasi Ibu tadi, nanti kami akan tindak lanjuti apa permasalahannya, kemudian kami akan carikan solusinya. Demikian Bu. Bu Lia bisa ada waktu sampai jam berapa Bu? Mungkin 5 menit lagi ya Pak Mukti, maaf karena saya udah dipanggil SKM. Ya, baik. Nggak apa-apa nanti kalau nggak ada Budian, kalau memang masih. Yang lain ada Pak? Yang lain ada yang masih akan bertanya, yang di daring maupun luring? Saya lagi Pak. Yang untuk yang kami yang dari nutrisionis itu ada 2 dari madya, pengajuan KP sudah proses, jadi terkendala di penilaian PAK-nya. Jadi penilaian PAK-nya itu keluar SK, tapi nilainya itu tidak terpenuhi gitu. Iya, nanti itu internal tuh. Nanti di tim gitu. TPI, tim penilai internal, nanti kita duduk bersama dengan TPI-nya. Ya. Dok. Teman-teman, sebelum Bu Lia meninggalkan tempat, Ibu Dirut, Dr. Yuniar, apakah masih menyimak Ibu? Dr. Yuniar, Ibu Dirut, RSJ Lawang, kebetulan beliau saat ini sedang di KPKN. Baik, karena beliau mungkin masih pertemuan di KPKN. Terakhir satu, Pak, silakan Pak. Terima kasih, nambah satu lagi Bu, mohon saran.
Untuk di keperawatan ini ada beberapa teman yang sudah melaksanakan pendidikan tinggi, yaitu sudah memperoleh gelar nurse dengan aturan yang sudah ditentukan. Untuk penilaiannya ijazah ini, saran saja mohon apakah dimasukkan di periode sampai Desember 2022 ini ataukah dimasukkan nanti ikut Permenpan yang 2023 ini. Terima kasih. Maaf Pak, bisa diulang Pak gimana? Oke. Mohon saran, di teman-teman keperawatan ini banyak yang sudah memperoleh gelar nurse dengan aturan yang sudah ditentukan. Untuk penilaian sampai Desember 2022, memasukkan nilai ijazah ini apakah di periode sebelum Desember 2022 ataukah dimasukkan mengikuti yang Permenpan 1 2023 saja. Mohon saran Bu. Ya, kalau memang kelengkapannya sudah ya dimasukkan saja yang dari sampai periode kenaikan penilaian sampai 2022 Pak, nggak usah nunggu sepanjang sudah memenuhi ketentuannya ya. Oh ya, ya Bu, terima kasih. Ya. Ya, sudah tidak ada lagi yang bertanya? Baik, kalau tidak ada lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu PLT Karo USDM, Bu Dian, Mbak Pingku yang hadir di dalam pertemuan ini. Setelah pertemuan ini, Bu, kami akan coba identifikasi apa permasalahan dari seluruh karyawan yang pada periode ini mengajukan kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan. Selanjutnya kami mohon izin nanti kalau diperkenankan kami tetap akan berkonsultasi dengan Bu Dian, dengan Bu Emi maupun Mbak Pingku ketika proses setelah ini kami selesaikan pada minggu depan. Demikian Bu Emi. Ada ini closing statement ya. Ibu. Ya. Silakan, Baik, terima kasih Pak Mukti. Jadi saya sangat apresiasi terhadap kegiatan siang hari ini ya, artinya ini upaya dari Rumah Sakit Jiwa Lawang untuk senantiasa memperbaiki kinerja khususnya bidang SDM gitu ya, kemudian untuk tentu bagian dari upaya pengembangan karir para staf atau seluruh pegawai di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Lawang, karena kecepatan, ketepatan di dalam memberikan layanan kepegawaian ini hanya bagian atau semacam penghargaan kita kepada para seluruh staf yang sudah berkinerja baik sesuai ketentuan di dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, terima kasih sekali Pak Mukti, mudah-mudahan sedikit yang kita diskusikan di siang hari ini menjadi pencerah dan menjadi kemudahan di dalam langkah selanjutnya di dalam proses pembinaan. Kemudian saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, pola penilaian kinerja kita saat ini sudah berubah. Tadi di chatroom disampaikan, ada yang sudah bisa mandiri, ada yang belum bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam penerapan implementasi berakhlak, salah satunya kita harus mengembangkan kompetensi diri dan orang lain. Jadi, teman yang memang mampu bisa membantu teman yang lain. Nah, ini cara kita untuk, kalau saya sebutnya di Biro SDM itu adalah tutorial antar teman. Nah, biasanya tutorial antar teman atau kita sebut getok tular ini lebih mudah begitu ya. Lebih mudah untuk dilakukan pendampingan atau penjelasan supaya akhirnya semuanya mandiri di dalam proses input kinerja. Saya rasa Bapak Ibu di Rumah Sakit BLU proses pendokumentasian hasil kerja sudah sangat lazim begitu ya, karena Bapak Ibu sangat dituntut untuk mendokumentasikan kinerja itu tadi sebagai dasar pembayaran. Mau ke Mojokerto ya Pak. Ya, jadi ya, jadi mungkin itu Pak Mukti, karena kita akan masuk pada penilaian triwulan kedua yang akan mulai dibuka tanggal 1 Juli. Dari waktunya hanya 15 hari Pak Mukti ya, 1 Juli hingga 15 Juli tahun 2023 itu adalah
batas waktu untuk penilaian kinerja TW2. Dan ini mohon menjadi perhatian karena begitu terlambat maka pimpinan yang akan dikenakan sanksi. Jadi Pak Menteri sudah sampaikan bahwa itu menjadi tanggung jawab pimpinan. Jika terjadi keterlambatan atau proses tidak dilakukan, maka pimpinan yang akan mendapatkan teguran atau sanksi dari Bapak Menteri Kesehatan. Jadi mungkin ini kita persiapan ya, kemarin TW1 kita sampai terlambat kemudian diberikan perpanjangan, TW2 kita upayakan tepat waktu. Minggu depan insya Allah untuk informasi atau reminder terhadap penilaian TW2 sudah akan kita sampaikan. Mohon bisa direspon secara cepat. Saya rasa Rumah Sakit Jiwa Lawang siap untuk itu. Terima kasih sekali lagi Pak Mukti dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di dalam penyampaian kami. Jadi yang baik silakan dilanjutkan, tapi jika ada hal yang kurang silakan kami membuka seluas-luasnya komunikasi dan konsultasi. Mungkin bisa dengan teman-teman teknis secara langsung begitu ya. Kita juga ada WA yang bisa diakses oleh pegawai untuk bisa melakukan konsultasi melalui helpdesk. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan closing statement dari Bu PLT Karo SDM, maka kami tutup atas izin Ibu Dirut RSC Rajiman Wedodinirat Lawang, kami tutup acara pada sore hari ini. Dan Bu Lia, ini ada salam dari koordinator SDM Rumah Sakit Lawang, ada Pak Heri, teman di Klatin. Oh, terima kasih Pak Heri. Ya, saya dibantu oleh Pak Heri, seangkatan dulu di Klatin 4. Ya, oh iya ya, ketemu ya Pak Heri. Sama Pak Istu ada di sini. Sama Pak Istu ya, cocoklah bertemu bertiga ya. Terima kasih Bu Emi Ya, dan rekan-rekan sekalian. Kami tutup acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya Bapak Ibu sekalian, Pak Mukti, Ya, Bu, terima kasih. salam buat Angga enggak Bu? Ini ada. Oh iya. Ya, ya. Terima kasih Bu Lia. Iya, iya, makasih.